Di sini saya Yulana Indasari akan menjelaskan tentang resume jurnal yang berjudul Perubahan Iklim dan Kemampuan Rumah Tangga Petani Sawatara Hujan dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan di Kenagarian Simawang, Kabupaten Tanah Datar dengan volume jurnal 4 nomor 1 bulan Maret 2014 halaman 1 sampai 14 dengan penulis yaitu Yusmarni, Emref Dina, Leona Riza, Rusja Rustam, Fidil Tanjung. Di sini latar belakang yang pertama yaitu menurut Sali tahun 2009 telah mempublikasikan kompilasi hasil penelitian dan pemikiran sejumlah ahli dari berbagai bidang ilmu tentang masalah perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di berbagai belahan dunia. Yang kedua, Febriansyah et al. Tahun 2012 mengidentifikasi memang telah terjadi perubahan iklim di Kenagarian Simawang yang ditunjukkan oleh terjadinya pergeseran pola curah hujan bulanan dan tidak menentunya bulan basah di daerah tersebut pada 10 tahun terakhir. Tujuan penelitian yang pertama yaitu membuktikan secara empirik serta menganalisa perubahan kondisi ketahanan dan ketersediaan pangan di daerah penelitian akibat terjadinya perubahan iklim. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi dan menemukan model adaptasi yang dapat dilakukan petani terhadap ketidakpastian ketersediaan air untuk pertanian mereka. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu kondisi iklim Nagari Simawang. Menurut Brown dan Fang tahun 2008 mengidentifikasi bahwa dampak nyata perubahan iklim pada dekade terakhir adalah perubahan pola pertanian dan sistem makanan. Nagari Simawang dijadikan sebagai lokasi penelitian karena di daerah tersebut merupakan salah satu wilayah yang mengalami dampak perubahan iklim yang cukup berat. Pembahasan yang kedua yaitu kondisi ketahanan pangan rumah tangga dan ketersediaan pangan masyarakat di Nagari Simawang. Menurut FAO dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996, ketahanan pangan dikatakan tercapai jika memenuhi kondisi yang pertama yaitu kecukupan ketersediaan pangan. Yang kedua, adanya stabilitas ketersediaan pangan dari musim ke musim. Yang ketiga, aksesibilitas terhadap pangan. Dan yang terakhir, kualitas pangan yang terjamin. Pembahasan yang ketiga yaitu metode adaptasi petani terhadap kekeringan. Menurut Refdinal et al. Tahun 2012 menyatakan ada beberapa kegiatan dan strategi yang dilakukan oleh petani untuk mengadaptasi dengan kondisi kekeringan yang terjadi. Yang pertama yaitu tetap bertahan bertanam padi. Dan yang kedua adalah usaha peternakan. Yang ketiga, intensifikasi lahan kering. Yang keempat, usaha non-pertanian. Dan yang terakhir, merantau. Terdapat kesimpulan yaitu pertama, secara umum kekeringan yang terjadi di Nagari Simawang tidak berdampak secara nyata terhadap ketersediaan dan ketahanan pangan rumah tangga petani. Perubahan nyata yang terjadi adalah aksesibilitas terhadap pangan yang berupa dari direct access menjadi indirect access karena mereka tidak dapat lagi memproduksi pangan sendiri. Yang kedua, beberapa strategi yang dilakukan masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhan keluarga setelah terjadi kekeringan adalah yang pertama yaitu bertahan menanam padi pada lahan kering. Yang kedua, peternakan. Yang ketiga, intensifikasi lahan kering. Yang keempat, usaha non-pertanian. Dan yang terakhir, merantau. Sekian presentasi dari resume jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.